Pemerintahan Raja Darius, pada hari pertama bulan ke-6, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar, bunyinya, beginilah sabda Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kalian untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kalian menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalian makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kalian minum, tetapi tidak sampai puas. Kalian berpakaian, tetapi badanmu tidak menjadi hangat. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja, tetapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, maka naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan menerimanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Refren, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memakotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Refren, Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku, orang sampai kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit.
Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Injil yang baru kita dengar tadi, kisahnya sangat pendek. Kisah sangat pendek, ditampilkan tokoh Raja Herodes. Raja Herodes. Bagi Raja Herodes, kehadiran Yesus ternyata membuat hatinya itu gelisah. Mengapa? Mengapa Herodes gelisah? Bagi orang yang jahat, kehadiran orang baik itu membuat seperti duri dalam daging. Coba di antara kita itu pernah jari kita atau kaki kita kena duri, rasa seperti itu, atau selilit di sela-sela gigi, debu yang masuk mata. Kira-kira demikian itulah yang dirasakan oleh Raja Herodes. Kehadiran Yesus ternyata mengingatkan kembali tokoh-tokoh besar perjanjian lama. Disebut tadi tokoh yang terakhir penghubung perjanjian baru, yakni Yohanes Pembaptis. Kemudian Elia, bahwa nabi zaman dulu hadir kembali dalam diri Yesus. Hari ini tanggal 23 September peringkat wajib Santo Pius, seorang imam. Pertanyaannya, siapakah yang dimaksud Santo Pius di sini? Santo Pius yang dimaksud di sini yakni seringkali kita dengar nama lain, yakni Padre Pio. Padre Pio. Ia bergabung dengan Ordo Kapusin, akhirnya menjadi seorang imam. Orangnya sangat saleh, punya perhatian terhadap doa, kemudian bimbingan rohani, dan juga sakramen tobat kepada umat yang berdosa. Secara khusus punya hati, punya perhatian terhadap orang miskin dan kecil. Itu sedikit gambaran dari Padre Pio atau Santo Pius, seorang imam. Ia mengalami stigmata seperti Yesus, berarti seluruh badannya itu merasakan sakit seperti yang dialami oleh Yesus. Di dua telapak tangan itu ada bekas paku seperti Yesus, juga lambungnya dan juga kakinya. Itulah stigmata yang dialami oleh Santo Pius atau Padre Pio yang kita peringati hari ini. Ia lahir tahun 1887 dan meninggal tanggal 23 September tahun 1968. Berarti saya sudah lahir, sudah umur beberapa tahun itu. Berarti kematian Padre Pio. Dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tanggal 16 Juni tahun 2002 sebagai santo. Yang Santo Pius ini penting untuk kita. Pesan apa untuk kita yang bisa kita renungkan? Kita bersyukur dalam perjalanan sejarah ternyata banyak orang yang suci, banyak orang yang saleh, yang suci dan yang kudus. Dalam hari ini kita bisa belajar dari Santo Pius yang hari ini kita peringati. Berkat Allah menyertai kita semua.